Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rakanzarul Alafis dengan NPM 22311093. Di sini saya akan menjawab berbagai pertanyaan dari soal UAS untuk mata kuliah troubleshooting. Untuk soal yang pertama itu soalnya apa yang dimaksud dengan troubleshooting, BIOS dan sistem operasi dan aplikasi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang troubleshooting. Troubleshooting itu adalah proses sistematis yang mengidentifikasi adanya masalah pada sistem, perangkat keras, perangkat lunak ataupun jaringan. Tujuan troubleshooting ini untuk menemukan jawaban dari titik masalah tersebut, kemudian mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Yang kedua ada BIOS. BIOS ini adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan instalasi dan pengujian perangkat selama proses booting. Sebelum sistem operasi dimuat, itu kita harus melakukan proses booting. Yang ketiga ada sistem operasi. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer. Sistem operasi ini menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi ini berfungsi untuk perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Dan yang terakhir itu aplikasi. Aplikasi ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas ataupun melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam aplikasi. Aplikasi ini dapat berupa program ataupun seperti rangkaian program yang bekerja bersama-sama untuk menyediakan untuk menyediakan fungsionalitas. Untuk yang soal nomor 2, di sini terdapat dua gambar, yaitu gambar yang pertama WiFi card dan motherboard. Fungsi WiFi card ini adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung dalam satu jaringan, yaitu menghubungkan ke jaringan ekrabel, jaringan untuk mengirim dan menerima data, keamanan jaringan, dan kecepatan yang stabil. Lalu motherboard itu fungsinya adalah menghubungkan semua komponen penting dan memungkinkan untuk komunikasi satu perangkat di dalam motherboard dan perangkat yang lain dalam satu motherboard. Fungsinya itu menyediakan daya listrik, mengatur komunikasi data, mengelola BIOS. Untuk yang soal nomor 3, di sini terdapat gambar motherboard dan disebutkan komponen-komponen yang ada di dalam motherboard. Yang pertama itu ada baterai CMOS, lalu ada CPU fan, lalu ada baterai CMOS. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 4 tentang informasi device komputer atau laptop. Di sini yang pertama itu ada RAM. RAM yang terdapat di laptop ini itu ada 4096 MB atau 4 GB. Prosesornya itu AMD Athlon Silver 30
50U with Radeon Graphic 2 CPUs sampai 2,3 Hz. Harddisknya itu untuk harddisknya ini tipe harddisknya itu Vigen 01SM21SCY256INT. Untuk device tipenya ini disk drive. Untuk kapasitasnya itu ini 244182 MB. Tipenya ini basic. Ini untuk selanjutnya itu ada LAN card. Untuk kapasitasnya itu 4294967296. Manufakturnya itu Samsung. Speed atau kecepatannya itu 2667. Lalu ini ada manufakturnya itu Authentic. Mac clock speednya itu 2300. Namanya itu AMD Athlon Silver 3050U with Radeon Graphic 2. Number of cores-nya itu 2 ya. Lalu di sini ada tipe modelnya. Modelnya itu Vigen 01SM21SCY256INT. Untuk size-nya itu 2560 52 96 6400. Untuk Intel Corporation itu Intel Air Dual Band Wireless AC 8265. Kecepatannya itu 72 20 0000. Untuk yang selanjutnya itu ada VGA card. VGA nya ini memakai AMD Radeon Graphic Processor 0x15D8. Approx total memorinya itu 2265 MB. Lalu BIOSnya ini kita memakai Windows 11 Pro 64 bit 10.0 build 22631. Sistem operasi yang digunakan itu BIOS yang digunakan itu BIOS X409 DAP.300. Lalu untuk sistem operasi yang digunakan itu memakai Windows 11 Pro 64 bit 10.0 build 22631. 7 software yang terinstall itu untuk software yang terinstall itu yang pertama ada PowerPoint. PowerPoint ini berfungsi untuk membuat PPT untuk presentasi, tugas ataupun penjelasan untuk meeting. Yang kedua ada Spotify. Spotify ini gunanya untuk mendengarkan berbagai jenis musik dan genre yang kita suka. Lalu ada CorelDRAW. CorelDRAW ini biasa digunakan untuk membuat atau belajar untuk seni, membuat logo ataupun grafik desain. Lalu ada Visual Studio Code. Visual Studio Code ini biasa digunakan untuk membuat web. Lalu ada Excel. Excel ini biasanya digunakan untuk mengolah data seperti data-data
hitung ataupun data-data biasa untuk data mentah. Lalu ada Photoshop Studio. Photoshop Studio ini biasanya digunakan untuk mengedit. CapCut ini gunanya untuk mengedit video, berbagai video ataupun untuk sinematik dan lain-lain. Dan yang terakhir ada Line ini gunanya untuk chatting online, bisa juga untuk telepon dan video call, video call grup pun bisa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai UAS troubleshooting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk soal nomor 5 di sini saya akan menjelaskan tentang hasil proyek akhir dari kelompok kami. Jadi di sini aplikasi yang kami ambil itu ada Gallery Utilities dan AI Flicky. Pada matkul kuliah troubleshooting dan administrasi sistem bagi siswa-siswi SMK Al-Hikmah Kalirejo, Lampung Tengah. Penggunaan Gallery Utilities dan AI Flicky ini dalam mata kuliah troubleshooting dan administrasi sistem di SMK Al-Hikmah Kalirejo membawa banyak manfaat bagi banyak siswa dan siswi. Jadi Gallery Utilities ini fungsinya untuk mengoptimalkan perangkat komputer dan membantu siswa-siswi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki berbagai masalah dalam perangkat sistem dengan efisien. Sementara itu, AI Flicky ini berfungsi menawarkan kemampuan kecerdasan buatan yang dapat mengoptimalisasikan tugas-tugas administrasi dan menganalisis data sistem untuk mendeteksi dan mencegah potensi masalah. Namun untuk mengoptimalkan manfaat itu, kita perlu adanya perencanaan yang matang dan upaya untuk mengatasi tantangan seperti kebutuhan atau penelitian yang mendata bagi guru dan siswa-siswi, serta menyesuaikan infrastruktur teknologi sekolah. Jadi dengan evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan, SMK Al-Hikmah Kalirejo, Lampung Tengah ini dapat memastikan bahwa penggunaan Gallery Utilities dan AI Flicky juga menjadi model bagi sekolah-sekolah dalam mengadopsi alat-alat modern untuk memungkinkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, SMK Al-Hikmah Kalirejo tidak hanya mempersiapkan siswa-siswinya untuk sukses di masa depan, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk pendidikan yang lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Baik, itu saja UAS dan soal UAS dan jawaban yang saya sampaikan untuk jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.